Ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wilu 2601. Oke teman-teman, di video yang kemarin atau video sebelumnya saya sudah membahas mengenai kalimat efektif. Ya, di video kali ini saya membahas mengenai alenia. Ya teman-teman, ya, di video ini nanti kita akan membahas mengenai semua apa mengenai alenia yang dapat saya sampaikan nanti. Ya, tapi teman-teman belum tahu apa itu alenia. Jadi alenia itu sama dengan paragraf. Ya, paragraf itu kumpulan dari beberapa kalimat yang menyampaikan suatu gagasan utama atau ide pokok yang tersusun menjadi suatu alenia. Ya, sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya teman-teman untuk like dan subscribe video saya ya, agar apa? Agar video ini dapat berkembang atau dapat diketahui banyak orang. Ya, di alenia ini saya membahas mengenai pengertian alenia, jenis alenia, syarat alenia, bagian penting alenia, dan fungsi alenia. Ya, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari alenia. Berikut pembahasan dari alenia. Alenia atau paragraf ialah bagian dari wacana, teks atau karangan yang di dalamnya tersusun dari beberapa kalimat yang saling berhubungan satu sama lain, sehingga menjadi kesatuan utuh yang membentuk satu gagasan utama. Di antara beberapa kalimat yang tersusun di dalam paragraf, terdapat satu kalimat yang memuat pokok pikiran atau gagasan pokok. Kalimat itu disebut dengan kalimat utama. Ya teman-teman, itulah tadi pengertian dari alenia atau paragraf. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu jenis paragraf atau alenia. Ya, di sini teman-teman perlu kita ketahui jenis paragraf atau alenia ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, macam-macam alenia berdasarkan kalimat. Yang kedua, macam-macam alenia berdasarkan tujuan. Dan yang ketiga, macam-macam alenia berdasarkan isi. Ya, untuk ketiga ini nanti akan saya bahas berikut penjelasannya. Yang pertama, macam-macam alinea berdasarkan letak kalimat utamanya. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, deduktif, induktif, dan variatif. Yang pertama kita bahas deduktif. Deduktif adalah kalimat utama atau ide pokok diletakkan pada awal alinea. Yang kedua, induktif adalah kalimat utama atau ide pokok diletakkan pada akhir alinea. Yang ketiga, variatif adalah kalimat utama diletakkan pada awal dan diulang pada akhir alinea. Masuk ke jenis yang kedua, yaitu macam-macam alinea berdasarkan tujuannya. Jenis ini pula dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, alinea pembuka, alinea isi, dan alinea penutup. Baiklah, kita masuk ke alinea pembuka. Alinea pembuka merupakan bagian dari sebuah wacana atau karangan yang paling pertama kita temui. Oleh karena itu,
Sebaiknya alinea pembuka itu disusun secara menarik agar memunculkan rasa ingin tahu kepada para pembaca. Yang kedua, alinea isi. Alinea isi merupakan suatu ide pokok beserta pengembangannya dalam sebuah wacana atau karangan. Oleh karena itu, alinea isi merupakan bagian yang esensial dalam suatu wacana atau karangan. Maksudnya adalah alinea isi menjelaskan dengan cara menguraikan bagian-bagian ide pokok tersebut. Yang ketiga, alinea penutup. Alinea ini merupakan kebulatan dari masalah-masalah yang dikemukakan pada bagian wacana atau karangan sebelumnya. Selain itu, alinea penutup juga harus mengandung kesimpulan yang benar-benar mengakhiri uraian wacana atau karangan tersebut. Masuk ke jenis yang terakhir atau yang ketiga, yaitu macam-macam paragraf berdasarkan isi. Jenis ini pula dapat kita bagi menjadi 5. Yang pertama, eksposisi, argumentasi, deskripsi, persuasi, dan narasi. Yang pertama itu eksposisi. Eksposisi berisi uraian atau penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan memberi informasi. Yang kedua, argumentasi. Bertujuan membuktikan kebenaran suatu pendapat atau kesimpulan dengan data atau fakta konsep sebagai alasan atau bukti. Yang ketiga, deskripsi. Deskripsi berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, merasa, atau mendengar hal tersebut. Yang keempat, persuasi. Karangan ini bertujuan mempengaruhi emosi pembaca agar berbuat sesuatu. Yang terakhir, narasi. Karangan ini berisi rangkaian peristiwa yang usul-menyusul, sehingga membentuk alur cerita. Karangan jenis ini sebagian besar berdasarkan imajinasi. Ya teman-teman, itulah tadi jenis alinea atau paragraf. Ya langsung saja kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu syarat paragraf atau alinea. Ya teman-teman, di syarat paragraf ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu kesatuan, koherensi, pengembangan, dan efektif. Ya, keempat ini nantinya akan saya bahas ya teman-teman. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, kesatuan. Kesatuan yaitu semua kalimat dalam paragraf itu secara bersama-sama mendukung satu ide atau gagasan pokok. Jadi, tidak boleh ada kalimat sumbang atau menyimpang dari pikiran utamanya. Kedua, koherensi. Koherensi yaitu kepaduan atau kekompakan hubungan antara kalimat satu dengan kalimat lain dalam paragraf tersebut. Kepaduan kalimat dalam suatu paragraf dapat dijalin dengan penandaan hubungan, baik penanda hubungan eksplisit maupun implisit. 3. Pengembangan. Pengembangan yaitu pengembangan ide atau gagasan dengan menggunakan kalimat-kalimat pendukung. Yang keempat, efektif. Efektif yaitu disusun dengan menggunakan kalimat efektif sehingga daya bisa tersampaikan dengan cepat. Ya, itu tadi syarat paragraf ataupun alinea. Jadi teman-teman, mungkin kalian sejauh ini udah ngerti kan apa yang saya jelasin mengenai pengertian alinea, jenis paragraf atau alinea, dan syarat paragraf ataupun syarat alinea. Ya, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu bagian terpenting dari paragraf. Nah, di bagian terpenting paragraf ini ada 2. Ya, pertama itu kalimat pokok dan kalimat penjelas. Ya,
Keduanya ini nanti sangat berpengaruh di dalam alinea ataupun paragraf. Ya, berikutlah ini pembahasannya. Audio Jungle. Yang pertama, kalimat pokok. Kalimat pokok biasanya diletakkan pada awal paragraf, tetapi bisa juga diletakkan pada bagian tengah maupun akhir paragraf. Kalimat pokok adalah kalimat yang inti dari ide atau gagasan dari sebuah paragraf. Kedua, kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang memberikan penjelasan tambahan atau detail rincian dari kalimat pokok suatu paragraf. Ya, teman-teman sudah tahu kan apa tadi bagian penting paragraf. Ya, kita untuk mempersingkat atau biar tidak lama-lama, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu fungsi paragraf. Ya, fungsi paragraf. Nah, fungsi paragraf itu apa aja? Mari kita bahas. Fungsi paragraf yang pertama, mengekspresikan gagasan tertulis dengan memberi bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Yang kedua, menandai peralihan atau pergantian gagasan baru bagi keterangan yang terdiri beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran. Yang ketiga, memudahkan pengorganisasian gagasan bagi penulis dan memudahkan pemahaman bagi pembacanya. Yang keempat, memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan-satuan unit pikiran yang lebih kecil. Yang kelima, memudahkan pengendalian variabel terutama karangan yang terdiri atas beberapa variabel. Ya, teman-teman, akhirnya itu tadi fungsi dari paragraf. Ya, tahap demi tahap sudah kita lalui. Bagi kalian sudah tahu mengenai pengertian dari alinea atau paragraf, jenis-jenis paragraf, syarat paragraf, bagian terpenting dari paragraf ataupun alinea, dan fungsi paragraf maupun alinea. Ya, teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan atau video ini yang saya tayangkan dapat bermanfaat bagi saya maupun teman-teman sekalian yang menonton video ini. Ya, jika teman-teman mensukai video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, juga share ke teman-teman kalian. Ya, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya.